Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan saya di kesempatan kali ini. Bahagia rasanya berjumpa dengan sahabat-sahabat semua. Sahabat, bagaimana kabar? Mudah-mudahan baik-baik selalu walaupun keadaan saat ini tengah diserang wabah pandemik ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filter. Nah, ini versi saya ya. Filter itu kalau versi saya ada dua, filter yang kering dan filter yang basah atau yang terendam ya. Dan saya semuanya menggunakan filter kering. Baik sahabat, kita akan bahas lebih lanjut, namun sebelumnya ada bagusnya kita intro dulu. Sahabat-sahabatku semua, kalau sahabat perhatikan ini ya, ini adalah filter basah atau filter terendam ya. Segala jeroannya itu terendam, baik biobol, bioring maupun kapas, japmat, semuanya terendam. Nanti dia akan setelah bening, setelah jernih, setelah bagus airnya baru dikeluarkan ke akuarium. Beda dengan filter yang kering yang seperti yang saya punya ini langsung dia ya. Ini ada pertanyaan sih dari subscriber saya ya, kok airnya langsung meluncur turun ke bawah begitu ya. Ya, filter kering dia hanya melewati saja sahabat, melewati kapas, melewati japmat, melewati arang aktif, melewati biobol ataupun bioring, langsung masuk ke dalam akuarium. Nah, tapi kalau kita bisa memaksimalkan filter ini juga hasilnya juga jernih sama ya sahabat ya. Cuman kalau filter yang terendam basah itu akan lebih banyak menimbulkan bakteri baiknya ya, karena dia sifatnya terendam ya. Sedangkan filter kering seperti yang ini kita harus pandai-pandai sahabat ya, agar filter itu tersimpan atau hidup bakteri baik di situ ya. Harus pandai-pandai, harus bisa-bisa kita menyusunnya. Kemudian harus pandai-pandai pula kita bisa memaksimalkan daripada jeroan yang ada di dalam filter itu, agar filter itu ditumbuhi oleh bakteri baik. Dan hasilnya tentu sangat baik ya. Karena seperti sahabat lihat ini semua filter saya menggunakan filter kering, bukan filter basah. Artinya jeroannya tidak terendam, dia hanya lewat saja. Jadi lewat kapas, lewat biobol, lewat lewat arang aktif atau lewat kapas, lewat arang aktif, lewat biobol gitu ya. Susunnya begitu, antar bolak-balik antara biobol dan arang aktif. Biasanya saya biobol di bawah, arang aktif di tengah, kapas. Jadi kalau meluncur air masuk ke dalam filternya itu melalui kapas, langsung ke arang aktif, langsung ke biobol, langsung turun ke bawah dan preng jernih. Ya, cuman sahabat di situ harus ada bakteri baiknya di kapas, di arang aktif, di biobol. Walaupun itu bahannya mekanis, kimiawi maupun biologis tercampur sudah situ ya. Dan hasilnya tentu akan menghasilkan biologis sementara ya. Nah, biologis sementara artinya akan tumbuh bakteri baik di situ. Namun kita harus maksimalkan agar bakteri baiknya tumbuh banyak di situ sehingga airnya bisa jernih. Nah, kejadian yang seperti saya alami beberapa waktu yang lalu, kalau bakterinya tidak tumbuh baik di situ, maka air yang meluncur dari atas ke bawah malah dia akan keruh ya, karena tidak bisa dijernihkan oleh bakteri baik yang ada di dalam filter. Tapi kalau filter basah lain lagi dia, karena di situ sudah direndam, bakteri baiknya ada di situ, di ring keramika, di biobol, jadi masuk ke misalnya japmat, kemudian lagi mengalir lagi ke kapas, kemudian lagi mengalir ke keramik, ke arang aktif misalnya kimiawinya, kemudian biobol atau bioringnya, nah, biologisnya, semuanya akan disterilkan oleh arang aktif yang ada di situ, dan air yang terendam di situ, air yang jernih yang sudah terendam di akhir situ, misalnya di filter biologisnya berupa ring keramik maupun biobol, akan disalurkan ke akuarium. Jadi lebih banyak kalau di
filter basah atau filter yang terendam. Beda dengan filter kering. Jadi kalau filter kering harus pandai-pandai kita cara menyiasatinya agar dia tumbuh bakteri baik ya. Karena dia hanya cuma sepintas seret, 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 keluar. Kalau basah dia seret, terendam, rendam, 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 baru mengalir ke yang lain rendam, baru mengalir lagi ke yang lain rendam, dan akhirnya baru keluar yang jernih. Nah, begitu. Ya, jadi sahabat yang bertanya tentang filter, ya, yang ini istilah saya ya, istilah saya sendiri filter kering dan filter basah, supaya mudah gitu ya. Pokoknya filter yang tidak terendam, ya, yang kering itu filter yang tidak terendam, yang basah itu yang filter terendam. Ya. Silakan kalau sahabat punya bahasa lain, ini bahasa dari saya sendiri. Oke, jadi saya kira untuk sahabat-sahabat semua bisa menyimak ini ya, dan bisa mengertilah, bisa paham. Jadi paling tidak filter itu bisa menjernihkan air. Nah, itu yang fungsinya yang utama. Kalau kering basahnya ya itu terserah. Yang penting dia menghasilkan air yang jernih, begitu ya. Baik sahabat, demikian ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya pamit mundur dari hadapan sahabat-sahabat semua. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.